Shalom Youth, apa kabar teman-teman semua? Pastinya luar biasa, amin. Hari ini saya mau bagikan firman Tuhan yang saya kasih judul Do the Right Things. Setiap suku, bangsa, dan budaya dari kita tentunya punya tradisi atau adat istiadat yang berbeda. Ada yang tradisinya baik untuk kita bisa lakukan, tapi ada juga tradisi yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya teringat masa kecil saya, waktu saya duduk di dekat pintu, orang tua saya tuh pernah bilang, kamu jangan duduk dekat pintu, nanti kamu susah jodoh loh. Ada juga ketika kita mungkin waktu makan dan makanan kita nggak habis, dibilangin nasinya nanti nangis loh. Yang padahal secara logika nasi itu nggak bisa nangis. Dan mungkin masih banyak lagi beberapa omongan-omongan nenek moyang kita yang sebenarnya semuanya itu tidak berdasar. Semuanya tidak berdasar dan semuanya tidak sesuai dengan firman Tuhan. So hari ini kita mau belajar melalui firman Tuhan, hari ini kita mau belajar dari Injil Matius 15 ayat 1 sampai 20 tentang orang Farisi dan ahli Taurat. Sama seperti orang Farisi dan ahli Taurat, mereka itu adalah orang-orang yang lebih mementingkan adat istiadat dibanding perintah Allah. Saya mau cerita sedikit. Orang-orang Farisi datang jauh-jauh dari Yerusalem ke Genesaret hanya untuk mau menjatuhkan pelayanannya Tuhan Yesus. Orang Farisi dan ahli Taurat mencari-cari kesalahan dan menegur Yesus hanya karena murid-muridnya tuh makan tapi nggak cuci tangan dulu. Karena orang Farisi selalu terbiasa mereka tuh harus makan, harus cuci tangan sebelum makan. Kalau tidak, itu dianggap melanggar adat istiadat Yahudi. Di ayat 15 ayat 3, Yesus menjawab kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu?" Orang Farisi melakukan segala ritual dan segala peraturan adat istiadat mereka dengan tekun, tapi mereka tidak melakukan kehendak Tuhan dengan tekun. Mereka juga beribadah kepada Tuhan, tapi ternyata hatinya tuh jauh loh dari Tuhan. Hari ini kita mau belajar untuk do the right things dalam kehidupan kita. Matius 15 ayat 7 sampai 9. Matius 15 ayat 7, "Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Seberapa banyak sih dari kita yang hidupnya sama seperti orang Farisi? Kita rajin ke ibadah, kita rajin komsel, tapi kita nggak hidup dengan melakukan perintah Tuhan. Kita masih terbelenggu lewat dosa, lewat perkataan kita. Salah satunya mungkin ketika kita berada di lingkungan pekerjaan atau perkuliahan, kita menjatuhkan teman kita, kita melakukan perkataan-perkataan yang membuat orang lain tuh down. Di poin yang satu ini, saya mau ingetin bahwa kita harus menjaga kekudusan kita lewat perkataan kita. Kita mau do the right things dengan kita mau menjaga kekudusan hidup kita. Dan di poin yang kedua adalah jagalah hati. Di Matius 15 ayat 18 sampai 19. "Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat." Teman-teman, semua yang keluar dari mulut kita itu semuanya berasal dari hati. Dan tugas kita sekarang adalah kita menjaga hati kita supaya apa yang kita keluarkan itu tuh bisa menjadi sesuatu yang positif. Pastinya kita semua tuh di sini nggak mau namanya menyakiti hati orang lain lewat perkataan kita. Kita nggak mau menjatuhkan orang lain lewat perkataan kita. So teman-teman ingat, jagalah hati kita. Di poin kedua ini kita mau do the right things dengan menjaga perkataan kita sehingga orang lain pun dapat melihat Tuhan lewat kehidupan kita. Saya mau tutup dengan kesimpulan bahwa firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita tuh bisa hidup di dalam kekudusan. Dengan apa? Dengan kita mau melakukan perintah Tuhan
dengan kita mau menjaga kekudusan kita, dengan kita tidak terbelenggu dosa lewat tindakan kita sehari-hari. Jangan menjadi seseorang yang munafik, ingin terlihat baik di hadapan manusia, tapi nyatanya kita tuh masih terbelenggu sama dosa, kita masih memperkatakan hal yang negatif sama orang lain. Padahal sebenarnya Tuhan pun tuh tahu loh, Tuhan tuh tahu kita seutuhnya. Yang kedua, kita perlu menjaga hati kita supaya orang lain bisa melihat Tuhan lewat hidup kita, lewat perkataan kita. Saya mau tutup dengan satu ayat, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Biarlah teman-teman lewat perkataan kita bisa membangun perkataan-perkataan yang positif sama orang lain, sehingga orang lain juga bisa merasakan kasih Tuhan lewat perkataan kita. So, jagalah kekudusan dan jagalah hati kita. Amin.